Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Hidayatullah. Saya mahasiswa dari Teknik Informatika 2020 STMI Karosma Kabupaten Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sebuah aplikasi CRUD, Create, Read, Update, Delete, yang saya buat berdasarkan project dari kuis pada pertemuan ke-14. Nah, untuk project CRUD ini sendiri sebenarnya saya menggunakan project-project yang sebelumnya yang hanya dimodifikasi, karena project sebelumnya untuk tampilan atau UI-nya sendiri itu masih sangat sederhana. Kalau untuk sekarang sudah menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap, dan saya menggunakan Bootstrap 5. Nah, untuk melakukan load pada dependensi bootstrapnya itu atau library-nya itu saya menggunakan link CDN, jadi otomatis harus terkoneksi ke internet itu. Lalu untuk halaman pertama yaitu halaman indeks, coba kita load dulu. Nah, ini untuk halaman indeksnya. Di sini menampilkan brand atau nama dari website yang saya buat, STMI Karosma. Lalu di sini ada navigation menu, ada home, mahasiswa, dan dosen. Lalu di bagian kontennya ini ada ucapan selamat datang dan ada nama kepanjangan atau nama panjang dari STMI Karosma, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Rosma. Lalu di bawahnya ada beberapa jurusan yang ada di STMI Karosma, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. Lalu selanjutnya untuk yang menu mahasiswa, kalau kita klik di sini sudah menampilkan satu data, yaitu data saya sendiri sebagai mahasiswa dari STMI Karosma. Nah, untuk tampilan ini saya menggunakan Bootstrap. Untuk bagian navigation bar-nya itu dari Bootstrap sendiri sudah bawaannya. Kalau Bootstrap itu biasanya menggunakan navigation yang light, saya menggunakan navigation yang mode dark mode. Nah, untuk tampilannya sendiri yaitu ada di dalam file mahasiswa.php. Nah, di atas sini sama. Untuk meload library-nya itu saya menggunakan CDN yang otomatis harus menggunakan koneksi internet. Lalu di atas sini ada tag nav. Nah, ini yang saya gunakan untuk membuat sebuah navigation bar-nya. Di dalam navigation bar tadi sudah terlihat jelas ada brand atau nama dari website ini sendiri. Lalu ada menu-menunya, ada home, ada mahasiswa, ada dosen. Lalu di bawahnya adalah kontennya, yaitu untuk menampilkan aplikasi dari data-data mahasiswa, serta beberapa fungsi dari tombol kita jika ingin menambahkan mahasiswa baru. Lalu data tabelnya itu akan menampilkan seluruh mahasiswa yang sudah terdata di dalam aplikasi ini. Untuk dalamnya menggunakan PHP murni atau native PHP, dan codingnya seperti ini. Lalu untuk DOM tabelnya sendiri itu saya menggunakan metode echo. Jadi tag PHP-nya, tag HTML-nya itu disimpan di dalam echo dari tag PHP dengan menggunakan metode while untuk melakukan pengulangan terhadap semua konten atau semua data mahasiswa yang ada di dalam database. Oh iya, untuk aplikasi ini sudah menggunakan database, jadi otomatis aplikasi exam itu pasti sudah menyala. Ini Apache-nya atau servernya sudah menyala, MySQL-nya pun sudah menyala. Nah, lalu kita coba untuk menambahkan data mahasiswa baru. Klik tambah data. Nah, nanti akan muncul formulir seperti ini. Untuk codingannya sendiri kita bisa lihat di form input data. Nah, di dalam sini ada form input data yang menandakan bahwa di dalamnya ada formulir, yaitu input untuk name, nama, jenis kelamin. Untuk jenis kelamin saya menggunakan radio button. Lalu jurusan saya menggunakan drop down. Lalu ada email, alamat, lalu ada tombol tambah data.
Nah, untuk NIM-nya sendiri dalam database itu dijadikan sebagai primary key karena nomor induk mahasiswa itu pasti unik dan setiap mahasiswa pasti berbeda NIM-nya. Lalu kita coba untuk menambahkan, misalkan saya menambahkan data baru. Nah, lalu saya tulis misalkan Ani Nuraini, jenis kelamin perempuan, jurusannya misalkan mengambil sistem informasi, emailnya aninuraini@gmail.com, lalu alamatnya misalkan Rawamerta. Kalau kita simpan, nah akan muncul alert dari JavaScript yang menampilkan tulisan data berhasil ditambahkan. Jika kita klik OK, maka kita akan dikembalikan ke halaman mahasiswa.php dan data yang tadi ditambahkan sudah masuk ke dalam data table yang sudah kita buat. Nah, kita sekarang sudah bisa melihat detail dari datanya. Lalu kita bisa merubah, misalkan saya rubah emailnya menjadi Ani.Nuraini, lalu prodinya misalkan saya ganti jadi komputer akuntansi. Ubah data, sama akan muncul sebuah alert dari JavaScript yang menyatakan bahwa data berhasil diubah. Jika kita klik OK, kita akan dikembalikan kembali ke halaman mahasiswa.php. Lalu kita lihat perubahannya, jurusannya sekarang sudah berubah menjadi komputer akuntansi. Emailnya pun sudah berubah, yang tadinya tidak ada tanda titik di antara kata Ani dan Nuraini sekarang sudah ada. Lalu jika kita ingin menghapus data, kita tinggal klik saja tombol hapus data. Nah, ada notifikasi atau alert dari JavaScript yang menyatakan bahwa data berhasil dihapus. Jika kita klik OK, maka kita akan kembali diarahkan ke halaman mahasiswa.php dan data yang tadi sudah hilang. Sekarang kalau misalkan kita cek di dalam database, maka datanya sekarang hanya ada satu, yaitu data dengan nama saya. Yang Ani Nuraini tadi sudah tidak ada. Nah, itu untuk root yang pada menu mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu dosen. Nah, di dalam menu dosen sama seperti menu mahasiswa, bedanya mungkin dari detail datanya sendiri. Kalau untuk mahasiswa itu menggunakan NIM, kalau dosen itu menggunakan NIDN sebagai primary key-nya. Lalu data-datanya mungkin lebih lengkap daripada mahasiswa, ada tempat tanggal lahir, hobi, pendidikan terakhir, keahlian, status, dan alamat. Contoh di sini sudah ada nama saya dan data-datanya. Sekarang kita coba untuk tambahkan data baru. Misalkan dosennya lalu namanya misalkan Adam Syah Gunawan, tempat lahir Karawang. Lalu karena kita menggunakan Bootstrap, kita bisa menggunakan input tipe date dari Bootstrap itu sendiri agar kita bisa menampilkan kalender seperti ini. Jadi kita selain daripada bisa mengetik secara manual, misalkan saya tulis 30/01/1997, nah kita pun bisa mengklik icon kalender ini untuk menampilkan kalender agar kita bisa memilih tanggal lahir kita sesuai dengan yang ada di dalam kalender. Misalkan ini terlalu lama, kalau untuk mencari tahun kita bisa diklik ininya, lalu kita bisa scroll untuk mencari tahun yang kita inginkan, misalkan tahun 2001 bulan Juni tanggal 19. Nah, untuk codingannya sendiri, untuk yang dosen, pada tampilan data tabelnya, untuk tampilan data tabelnya itu saya membuatnya di dalam folder root, jadi ada di luar folder utama. Nah, ini untuk data table dari dosen. Sementara untuk fungsi-fungsi lainnya seperti input data dosen, ubah data dosen, serta hapus data dosen, itu saya dimasukkan ke dalam folder yang bernama dosen. Nah, di dalam sini ada beberapa file. Yang pertama tadi kita ada form input dosen. Pada dasarnya sama seperti form input mahasiswa, yaitu form input data.
namun bedanya hanya dari kelengkapan datanya saja. Lalu untuk pengisiannya tadi baru sampai ke tanggal lahir. Lalu selanjutnya untuk hobi masih menggunakan input tipe teks. Untuk pendidikan terakhir saya menggunakan input tipe option, select atau drop down. Keahlian menggunakan tipe teks. Status juga sama menggunakan select, option atau drop down. Alamat saya menggunakan text area. Lalu kita lanjut, hobinya misalkan ngoding, pendidikan terakhirnya magister, keahliannya web developer, statusnya masih lajang, misal alamatnya itu di Karawang Barat. Nah, jika kita tambahkan sama seperti yang ada di menu input data mahasiswa, jika ditambahkan akan muncul alert JavaScript yang menyatakan bahwa data berhasil ditambahkan. Nah, sekarang datanya sudah masuk. Nah, untuk data table sendiri, kalau di dalam database-nya sendiri itu semuanya terpisah-pisah. Contohnya untuk yang tempat tanggal lahir. Sebenarnya ini berasal dari dua kolom yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di database, kolom tempat lahir dan tanggal lahir itu terpisah. Namun dalam data table-nya saya satukan kolom tersebut, terutama yang cukup agak tricky atau menyulitkan itu di bagian tanggal lahir. Jika kita ingin menampilkan tanggal lahir sesuai dengan yang ada di dalam database, maka formatnya akan seperti ini: tahun, strip bulan, strip tanggal. Tapi jika kita ingin membuatnya menjadi SEO friendly atau user friendly agar dapat dibaca oleh user dengan mudah, maka saya rubah formatnya menjadi format tanggal yang sering digunakan di Indonesia, yaitu tanggal dulu, spasi nama bulannya. Jadi untuk nama bulannya ini bukan menggunakan angka tapi menggunakan nama bulan langsung, spasi tahun, dan sebelumnya itu saya tambahkan tempat lahirnya dengan dipisah dengan tanda koma. Kalau kita lihat di codingannya, untuk yang dosen itu seperti ini. Jadi sebelum saya melakukan echo atau printing terhadap tag-tag dari HTML-nya itu sendiri untuk menampilkan data, pada snippet sebelumnya saya membuat beberapa fungsi atau beberapa perintah. Yang pertama itu untuk tanggal lahir. Jadi tanggal lahirnya itu saya membuat sebuah variabel tanggal yang isinya adalah data dari yang sudah diambil dari database, lalu saya panggil kolom tanggal lahir. Setelah itu saya membuat sebuah variabel dengan array di dalamnya, yaitu associative array, yang isinya adalah nama-nama bulan di dalam bahasa Indonesia. Lalu saya pisahkan dengan menggunakan fungsi explode agar menjadi array. Yang saya pisahkan adalah tanggalnya. Misalkan untuk format tanggalnya ketika di database itu seperti ini: tahun, strip, bulan, strip, tanggal. Nah, dengan menggunakan fungsi explode, saya bisa menghilangkan tanda strip atau dash-nya ini, lalu merubah tahun, tanggal, dan bulan ini menjadi sebuah array dengan kata kunci yang terpisah. Setelah di-explode, lalu saatnya untuk menggabungkan tanggalnya itu menjadi sebuah format tanggal dalam bahasa Indonesia. Nah, karena untuk metode explode atau fungsi explode itu sendiri membuat array-nya menjadi array biasa, bukan array asosiatif, maka indeks array-nya itu menggunakan integer yang dimulai dari angka 0. Nah, angka 0 itu kalau misalkan kita hitung dari urutannya, angka 0 itu tahun terlebih dahulu, 1 itu bulan, 2 itu tanggal lahir. Nah, untuk di dalam tanggal lahir kita hanya tinggal merubah posisinya atau membalik posisinya, yang tadinya tahun di depan jadi dipindahkan ke belakang, lalu tanggal pun dipindahkan ke depan.
Nah, jika kita lihat urutannya jadi 2, 1, 0. Yang di dalam kurung siku ini adalah indeks keberapa dari array yang sudah kita buat. Arraynya adalah array dari variabel pecahan yang hasil arraynya itu adalah hasil fungsi dari explode. Nah, setelah didefinisikan ke dalam variabel yang bernama tanggal underscore lahir, variabel ini saya panggil kembali untuk dicetak menggunakan echo ke dalam sebuah tag tabel di dalam sini. Yang sebelumnya adalah saya memanggil sebuah hasil dari pemanggilan database dengan nama kolom yaitu tempat lahir. Lalu saya beri concat atau digabung dengan tanda koma, spasi, concat lagi, lalu digabung dengan tanggal lahir. Sama dengan yang lainnya pun untuk misalkan pendidikan serta status itu agak tricky karena di dalam database itu datanya hanya berupa data angka. Untuk pendidikan terakhir itu data angka 2. Kalau kita lihat di dalam inputnya urutan kedua adalah magister. Nah, jika kita lihat di dalam data table dosennya pendidikan terakhirnya itu benar magister. Nah, untuk menampilkan nama magister ini kita bisa melakukan sebuah perintah. Yang pertama, saya membuat sebuah variabel yang bernama last_edu dengan nilainya adalah hasil pemanggilan dari database dari tabel dosen, yaitu saya memanggil kolom pendidikan terakhir. Setelah itu saya membuat sebuah variabel array asosiatif yang dalamnya adalah key 1 dan dengan isinya yaitu sarjana, magister, doktor. Setelah itu saya buat sebuah variabel dengan nama pendidikan yang isinya adalah saya panggil array di dalam variabel edu, lalu saya pilih urutannya itu dengan menggunakan data yang sudah saya simpan ke dalam variabel last_edu, yang data tersebut adalah data pemanggilan dari tabel dosen. Setelah itu, karena data ini masih berupa string, saya rubah formatnya menggunakan fungsi integer agar datanya yang tadinya 2 dalam bentuk string berubah menjadi 2 dalam bentuk integer. Maka kalau misalkan kita lihat ini sebenarnya seperti ini. Jadi sebenarnya untuk variabel edu sendiri dia itu memanggil array yang ada di dalam sini, yaitu array dengan key 1, lalu dipanggillah urutan keduanya yaitu magister. Untuk manualnya seperti ini. Karena ini datanya itu dinamis, maka saya menggunakan fungsi agar data tersebut bisa berubah dengan mudah. Untuk status sama seperti yang pendidikan, saya membuat sebuah variabel dengan nilainya itu hasil pemanggilan dari tabel dosen. Lalu saya buat variabel dengan nilainya adalah array asosiatif, lalu saya panggil juga nilai dari array asosiatif itu dengan urutan keberapa berdasarkan dari hasil pemanggilan dari kolom status yang ada dalam tabel dosen. Setelah itu saya tuangkan kembali variabel-variabel tersebut ke dalam sebuah tag HTML untuk data table. Lalu jika kita lihat fungsi-fungsinya, untuk detail sudah bekerja dengan semestinya. Lalu kita lihat lagi untuk edit, misalkan saya merubah nama Adam Sagunawan ini menjadi capitalize. Tanggal lahirnya misalkan saya rubah jadi bulan November tahun 2001 tanggal 21. Pendidikannya saya rubah misalkan jadi strata 1 atau sarjana. Kita klik ubah, data sudah berhasil diubah dan datanya berubah. Yang tadinya semuanya huruf kapital menjadi hanya huruf depannya saja yang kapital. Untuk pendidikannya sudah berubah, yang tadinya magister menjadi sarjana. Nah, untuk tombol hapus sama seperti yang ada di
tabel mahasiswa. Jika kita klik tombol hapus, maka ada notifikasi data berhasil dihapus. Jika di oke, nah sekarang datanya sudah terhapus. Di database pun ini tadi masih ada, kalau kita refresh datanya sudah hilang. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang aplikasi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.